Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di Lentera Ramadan ASK Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Para sahabat di rumah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang akan memberikan sedikit ilmunya dalam menemani kalian semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Telah hadir di samping saya, ya saya tidak pernah sendiri karena selalu akan ditemani oleh bintang tamu. Setiap harinya di samping saya sudah hadir guru kita semua, sahabat kita, Ustadz Iqbaluddin. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Gimana puasanya Ustadz? Lancar? Lancar, aman. Iya, tak terasa ya teman-teman semua, sahabat semua, kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya dalam ibadah puasa kita di tahun ini. Mudah-mudahan ya ibadah kita di tahun ini lebih baik dibandingkan ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya gitu. Gitu ya Ustadz ya? Ya, betul sekali Ustadz. Iya, ada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Iqbaluddin akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu kegembiraan orang berpuasa. Yes. Iya, jadi buat teman-teman semua mungkin yang sedang menjalani ibadah puasa bertanya-tanya ya di rumah, emang iya kalau kita sedang berpuasa itu kita jadi gembira gitu? Karena kan maksudnya teman-teman kita menjalani sendiri ya, kalau kita sedang berpuasa kita itu nggak boleh makan, nggak boleh minum dari subuh sampai maghrib gitu ya. Itu kan waktu yang nggak sebentar, itu cukup lama dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita bisa makan minum dengan tenang gitu ya, di siang hari mau kapan aja kita bisa makan. Nah, tapi di bulan puasa ini kita ditahan. Terus di mana senangnya gitu? Jadi pertanyaan itu Pak Ustadz, kira-kira apa yang mestinya kita gembirakan gitu, atau apa saja kegembiraan yang didapat sebenarnya oleh orang yang sedang berpuasa gitu Pak Ustadz? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wannar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat ASQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita umur, Allah memberikan kita usia, Allah memberikan kita waktu untuk menikmati keindahan bulan Ramadan. Sahabat ASQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan umur, tidaklah Allah memberikan usia yang panjang, tidaklah Allah memberikan waktu kepada kita, melainkan kecuali Allah menginginkan kita menerima kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Artinya, Allah betul-betul menginginkan kita menikmati apa yang ada di bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali yang bisa kita dapat di bulan Ramadan ini, Ustadz. Betul. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana penuh dengan ampunan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian di bulan Ramadan juga ada satu malam, yang mana malam ini adalah malam yang terbaik, lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, maka mari sama-sama kita kejar malam Lailatul Qadar tersebut agar mendapat jaminan surga, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, maka perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an selama masih kita diberikan kesempatan dari Allah ya untuk menikmati keindahan bulan Ramadan ini. Saat saya bertanya, adakah orang-orang yang diberikan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa? Ya, tentu saja Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi Muhammad menginformasikan, informasi ini sangat menginspirasi Ustaz. Informasi ini sangat singkat dan padat, namun insya Allah informasi ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Kata Nabi, liso ini farhatani,
farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka. Ya, tentunya Ustaz, kita kurang lebih 13 jam ya puasa pada setiap harinya di bulan Ramadan ya. Tentunya perut terasa lapar, bahkan lapar ini terasa melilit, bahkan tenggorokan kita terasa kering ya, kering, haus, terasa tercekik. Namun ketika beduk ditabuh, azan maghrib berkumandang, tibalah kebahagiaan itu di hati orang-orang yang berpuasa, Ustaz. Ya, terpancar kegembiraan di wajahnya, keceriaan di wajahnya karena tibanya waktu berbuka. Itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu ketika orang berpuasa tersebut bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Sang Khalik, bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berpuasa itu sangat senang bertemu dengan Allah? Karena ketika itu Allah memberikan pahala yang sudah ditetapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah di akhirat membuat pintu ya, namanya Babu Rayyan ya. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu surga, yang mana pintu ini khusus dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Bahkan nanti di akhirat, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Gitu. Itu di surga. Di surga. Kalau sekarang masih wangi semerbak lah. Iya, jadi baunya, wanginya itu nanti di surga gitu ya. Tapi kalau di sini mah ya masih bau. Iya, jadi disayang-sayang ya sahabat di rumah ya. Jadi meskipun berpuasa tetap dijaga kesehatan mulutnya. Jadi itu tadi jawaban dari Ustaz Iqbal ya. Jadi ada dua hal tadi ya. Yang pertama itu nikmatnya berbuka, terus yang kedua adalah adanya pintu surga khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya Pak Ustaz, adakah ya dari mereka-mereka ini yang berpuasa gitu, adakah keistimewaan yang diberikan oleh Allah gitu kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa? Ya, tentu saja ada, Ustaz. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Ya, bulan yang mana banyak keistimewaan di dalamnya. Maka Allah pun memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ketika orang berpuasa dengan syarat yang benar, dengan rukun yang benar, maka Allah memberikan gelar ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ketika orang meningkat ketakwaannya, Allah mudahkan segala rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan segala apa yang diniatkan oleh orang tersebut, Ustaz. Bahkan gak cuma itu, Ustaz, jaminan surga pun dijaminkan kepada orang-orang yang rajin berpuasa. Gitu. Ada lagi, Ustaz, keistimewaannya. Apalagi Ustaz? Ya, tentunya karena saking mulianya bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu doanya dikabul oleh Allah. Ya. Hadis sahih mengatakan, menerangkan ada 3 golongan, Ustaz, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang adil nih ya. Yang adil tentunya. Bukan sembarang pemimpin berarti ya teman-teman ya. Buat Anda pemimpin jolim, jangan harap ya doanya akan dikabulkan. Jadi pemimpin yang adil. Ya, doa pemimpin yang adil tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang terzolimi. Maka ini menjadi peringatan juga untuk kita, Ustadz, bahwa kita harus menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, agar tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti orang yang dibullying gitu, yang mendapatkan perilaku bully dari orang lain gitu. Jadi kalau dia berdoa gitu, Ustadz, jadi bisa langsung dikabul tuh. Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati tuh ya para sahabat di rumah.
Ya. buat menjaga setiap perkataan perbuatannya, apalagi di bulan puasa ya. Kalau kita menyakiti orang lain terus kemudian dia berdoa gitu ya, apalagi kalau doanya buruk-buruk gitu, siapa tahu jadi langsung didengar gitu. Yang baik-baik nggak didengar, yang baik didengar gitu ya. Dan kemudian golongan yang ketiga adalah doanya tidak akan ditolak dan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita berbuka nih. Ya, jadi waktu-waktu berbuka adalah waktu di mana doa dari segala doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti itu para sahabat di rumah. Jadi selama kita berpuasa di bulan Ramadan ya, mumpung, jadi perbanyak lah gitu ya. Perbanyak doa supaya apa? Supaya mumpung lagi di bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan, tadi seperti Ustadz Iqbal bilang, doanya akan dikabulkan, maka sering-sering berdoa gitu ya. Mau kapanpun insya Allah gitu ya, siapa tahu didengar gitu. Oke, Pak Ustadz, selanjutnya kita kan tahu bersama kalau ibadah puasa ini kan ibadah yang sifatnya personal sekali gitu ya, maksudnya tahu enggaknya ibadah itu dilaksanakan itu nggak kelihatan sama orang lain ya, karena kita batal suatu waktu gitu, ngumpet-ngumpet, terus pas maghrib ikut buka nggak ada yang tahu kan. Jadi maka Allah juga yang langsung ibaratnya memberi nilai gitu ya atas pahala puasa kita. Nah, dari situasi tersebut, adakah tanda-tanda puasa bagi kita yang menjalankan puasa itu diterima gitu, Pak Ustadz? Ada nggak tanda-tandanya? Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu, Ustadz. Ya, amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Ketika orang tersebut meningkat ketakwaannya, maka sudah tidak diragukan lagi, Ustaz. Insya Allah amalan baiknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketakwaannya meningkat, mendapatkan gelar dari Allah berupa gelar ketakwaan, insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman di rumah ya. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan gitu ya, mau puasa mungkin ya, mau sholat, mau zakat, tapi ibadah-ibadah tersebut tidak merubah kita, itu patut dipertanyakan gitu ya. Kita sholat tapi tetap ngomongin orang lain gitu ya. Kita sholat tapi tetap berbuat jahat kepada yang lain gitu. Nah, itu patut dipertanyakan, apakah kita ibadahnya sungguh-sungguh atau sekedar untuk menggugurkan kewajiban saya gitu kan ya, Ustaz ya. Maka ada Ustadz, dia berpuasa namun pada hakikatnya dia dalam kerugian. Oh, kayak gimana tuh maksudnya, Ustaz? Jadi orang itu berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya dia sedang mengalami kerugian karena yang didapat hanyalah rasa lapar dan haus saja. Kok bisa, Ustaz? Ya. Orang yang kayak gimana? Yang cuman mendapatkan kerugian. Jadi pas puasa cuma dapat hausnya aja, cuma dapat laparnya aja. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang ketika berpuasa dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tidak bisa menjaga penglihatannya dan tidak bisa menjaga syahwatnya. Jadi dia berpuasa namun masih tetap ngomongin orang, ngomongin orang, menyebarkan berita-berita hoax, ya kan. Kemudian dia berpuasa namun yang dia tonton adalah film-film yang negatif, ya. Itu kan membatalkan pahala puasanya itu sendiri. Jadi pada sejatinya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengalami kerugian. Jadi berpuasa tapi pahalanya habis gitu ya, karena dia tetap melakukan hal-hal yang dia hal-hal buruk ya tentunya, hal-hal yang buruk yang mungkin jadi kebiasaan dia, bukannya dikurangin atau dibatasi, justru tambah lebih banyak atau masih seperti dia. Jadi orang-orang tersebut sesungguhnya sangat merugi gitu. Jadi itu, jadi teman-teman, oke, Ustadz, terakhir sebelum kita tutup acara hari ini, adakah yang ingin disampaikan kepada para sahabat di rumah mengenai topik kita hari ini? Baik, terakhir saya mengajak sahabat ASQ yang dimuliakan oleh Allah untuk sama-sama kita bersyukur, ya, memanfaatkan waktu yang ada ini, yang memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh hikmah,
dan kemuliaan ini. Karena belum tentu Ustadz kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ustadz. Belum tentu. Ya, maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menambah ketakwaan kita. Gitu. Keistimewaan bulan puasa ini diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah berikan pahala khusus untuk orang-orang yang berpuasa, Ustaz. Teringat sebuah kisah, Ustaz. Ya, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Dia sering menemani Nabi ketika berperang, berjihad melawan kafir Quraisy. Abu Talhah ini pernah ikut berperang ketika perang Badar, perang Uhud, dan perang Hanain, kalau salah Ustaz. Bahkan nggak cuma berjihad saja, Ustaz. Dia rajin sekali berpuasanya. Hampir setiap hari dia berpuasa, nggak hanya di bulan Ramadan, namun di hari-hari biasa pun dia berpuasa. Sangat rajin berpuasanya. Dia tidak berpuasa ketika dia sakit dan ketika hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa saja. Suatu ketika Abu Talhah melakukan perjalanan dengan sahabat Nabi yang lain yang harus menggunakan kapal menyeberangi lautan luas. Ketika itu Abu Talhah ini sedang berpuasa, namun di dalam perjalanan dia sakit kemudian meninggal, sehingga jenazahnya itu hanya diselimuti oleh kain saja gitu di dalam kapal. Sahabat yang lain ingin cepat menemukan sebuah pulau untuk memakamkan jenazah Abu Talhah tersebut. Namun kurang lebih 7 hari ya untuk sampai ke daratan itu sangat jauh ya, belum sampai. Sehingga kurang lebih dari 7 hari sampailah di daratan sehingga jenazah Abu Talhah ini bisa dimakamkan. Namun kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Talhah ini apa, Ustaz? Jenazah yang sudah 7 hari lebih di dalam kapal masih utuh, masih segar, bahkan terlihat seperti orang yang sedang tertidur saja. Masya Allah. Gitu, jadi itu luar biasanya ya, salah satu manfaat gitu ya, salah satu hikmah dari kita berpuasa itu seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi tersebut gitu. Jadi kiranya itu Ustadz yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iqbal atas kesempatannya ya untuk hadir dan mampir dan berbincang di podcast Lentera Ramadan kali ini. Jadi untuk sahabat di rumah, saya Arsyiladim, saya Iqbaluddin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.